Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada siang hari menjelang siang ini di tempat yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, di Pondok Pesantren Al-Wasatiyah. Alhamdulillah, pimpinan dari Al-Mukarramah Ustadzah Haji Naimah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, beserta segenap anak, keturunan dan segenap para mantu-mantunya dan keluarganya, mudah-mudahan selalu dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, keinginan Ustadzah Haji Naimah kita membahas tentang hati. Memang kalau bicara tentang hati itu seolah nggak pernah ada habisnya. Karena kalau bicara tentang sakit fisik kita tuh kesakitan nggak seberapa. Tapi kalau bicara tentang sakit hati, hampir setiap hari kita ngerasain sakit hati luar biasa. Badan kita jarang kecubit, tapi hati sering kecubit. Badan kita ini jarang kesenggol, tapi kalau hati kita gampang banget kesenggol. Segala sesuatunya pokoknya tentang hati itu pasti akan jauh lebih dirasa. Secara hati itu tempatnya di dalam kita. Hati itu dibawa kemana-mana sama kita. Dan semuanya terlibat oleh setiap gerak-gerik kita. Makanya hati itu adalah modal utama untuk kita jaga sebaik-baiknya. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau bicara tentang teruntuk hati yang patah, saya yakin ibu-ibu di sini hatinya belum sampai patah. Ada nggak hatinya yang patah di sini? Enggak ya, insya Allah hatinya nggak ada yang sampai patah. Tapi kita sering nggak dengar perumpamaan orang hatinya hancur berkeping-keping. Suka nggak kita dengar perumpamaan kayak gitu? Betapa mudahnya orang itu seolah-olah mengaitkan hatinya dengan benda yang sederhana. Jadi kalau dia sakit hati, hancurnya berkeping-keping. Kalau dia sakit hati, remuk. Kalau ibarat kaca, ini tempered glass kayaknya. Jadi sekalinya dipecahin, langsung semuanya hancur. Kenapa begitu? Ya karena dia pikir selama ini hatinya serapuh itu. Oleh karena itu kita sebagai manusia, pertama yang perlu kita harus ingat, kita dikasih hati sama Allah semuanya sama. Hati saya, hati ibu sama. Intensitas kekuatannya juga sama. Gimana pikiran kita aja nyikapin ini hati. Ini mau dijadiin hati yang lembek, apa mau dijadiin hati yang keras? Mau dijadiin hati yang lembut, atau mau dijadiin hati yang kayak batu? Itu semua tentang gimana pikiran kita memutuskannya. Ini contoh kecil, Bu. Ada orang bilang gini, saya sedih banget. Kenapa kamu sedih? Saya ditinggalin sama dia. Dia ninggalin saya. Aduh, saya nggak kebayang deh hidup saya kalau dia nggak ada. Hati saya, aduh, nggak kuat deh hidup tanpa dia. Pertanyaan saya, itu
beneran dia nggak bisa hidup, atau cuman pikiran dia yang menganggap dia nggak bisa hidup? Kan yang benar gini, kalau ada orang bilang saya nggak bisa hidup tanpa kamu, itu begitu orang ini pergi langsung mati dia. Nggak pakai bikin adegan bundir dulu, nggak ada adegan bundir. Itu adegan bundir adalah pilihan diri, dia yang mutusin. Berarti dia udah dusta sama ucapannya sendiri. Aku nggak bisa hidup tanpamu, kan gitu. Aku nggak bisa hidup tanpamu. Begitu ditinggalin, kan dia bilang nggak bisa hidup. Aku nggak bisa hidup tanpamu. Itu bukan hatinya, itu pikirannya. Pikiran dia yang menganggap dia nggak akan bisa hidup tanpa orang ini. Berarti dalam arti lain, si mendramatisir itu siapa? Dirinya. Hari ini kamu dikecewakan oleh orang. Hari ini kamu disakitin. Ada orang nyakitin kamu, ada orang ngelukain kamu, ada orang mungkin pernah menyinggung perasaanmu, apapun itulah, ya. Kamu cerita dong sama orang lain dengan versimu. Dia menyinggungku, dia menyakitiku, gak kusangka dia bisa ngejahat segitu jahatnya sama aku. Siapa si pendramatisir? Yang lagi cerita. Karena kalau yang lagi cerita berceritanya dengan versi yang berbeda, contoh, kemarin aku habis ditinggalin, iya, ya udahlah, tinggal ganti yang lain. Aku kemarin habis disakitin, aku kemarin habis dilukain, aku kemarin habis disinggung, ya udahlah, biarin aja kalau dia mau nyinggung, ntar juga oke lagi. Emangnya kalau kamu tersinggung kenapa? Memangnya kalau kamu sakit kenapa? Yang penting pertama PR-nya, kalau punya hati jangan jadi dramatisir. Karena hari ini banyak orang bermasalah sama hati karena ulah dramatisirnya sendiri. Terlalu mendramatisir hidupnya, terlalu mendramatisir keadaan daripada proses kejadian-kejadian dalam takdirnya, terlalu mendramatisir segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Itu ternyata yang pertama melukai perasaan kita sendiri. Orang nyakitin kita iya, tapi kalau kitanya tidak merasa tersakiti, baik-baik aja. Ibu pernah nemu anak kecil jatuh tapi nggak nangis? Pernah nggak? Ada anak kecil lagi lari-lari, selari kenceng-kenceng itu, sekenceng-kencengnya itu, tiba-tiba jatuh, kebentur kepalanya. Kita udah shock yang nonton, waduh, pecah deh nih kepalanya, nangis deh nih kepalanya. Ternyata itu anak habis jatuh kejedot, berdiri lagi, lari lagi. Apa dia nggak ngerasain sakit? Pertanyaannya, mungkin gak ada orang jatuh gak sakit? Mungkin gak ada orang kejedot gak sakit? Gak ada. Kenapa ada anak jatuh atau kebentur kepalanya tapi gak nangis? Karena bagi dia jatuh dan kebentur gak kenapa-napa. Gak kenapa-napa, Bu. Saya punya ponakan, itu lari, main, jatuh, kejedot lemari, biru kepalanya. Kita yang ngelihat nggak tega dibuatnya, tapi anak itu nggak berhenti mainnya. Wah, nangis saja kagak. Itu apa rasa sakitnya nggak ada? Nggak ada, Bu, nggak mungkin nggak ada. Tapi rasa ingin mainnya dan rasa dia untuk merasakan rasa sakitnya itu lebih besar ingin rasa mainnya daripada merasakan rasa sakitnya. Maka dia nggak ngerasain. Beda sama anak udah mulai caper. Tahu caper? Pernah ketemu anak kecil caper? Oh, tiap hari kata maknya tuh pas yang ngomong.
Anak kecil caper gini, kebeset dikit. Pernah nemu? Terus kita jadi orang tua, mana-mana tangan yang sakit, mana-mana, tiup. Enggak kenapa-napa itu tangannya. Itu udah cikal bakal anak-anak baper itu gedenya. Oh iya, karena dari kecil dia nggak kenapa-napa, tapi dia punya ingin merasakan rasa sakitnya lebih besar daripada mainnya atau daripada urusan hal lainnya. Ibu tahu nggak, orang yang hari ini kita temukan dengan sejuta kesedihannya itu bisa antara dua anak tadi. Bisa si baper, bisa bukan. Perbandingannya sederhana. Ibu selama ini nyikapin hidup ini, ibu nganggapnya hidup ibu sedih mulu, atau ibu nganggap hidup ibu ini penuh makna dan penuh arti. Maka ingat pesan Nabi SAW. Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluha jasad, ya kalau saluha katanya kalau ini benar, salahat salahal jasad kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Itu kan hadis. Nabi bilang apa? Di tubuh kita ada segumpal kecil. Kalau dia benar, semua badan benar. Kalau dari awal dianya udah ngaco, ini yang segumpal ini, maka semua tubuh kita pasti ngaco, pasti rusak. Ala apa? Apa itu semua? Al-galbu, hati kita. Lihat dampaknya. Ini hati kalau benar, semuanya benar. Cara pandang kita benar, cara mendengar kita benar, cara ucap kita benar, cara gerak kita benar. Tapi konteksnya apa? Kalau hatimu benar. Jadi Bu, ada orang punya mata, yang satu mata lebah, yang satu mata lalat. Pernah dengar istilah begitu? Adik-adik pernah dengar istilah mata lebah, mata lalat? Nah, kalau belum dengar saya kira-kira gini. Mata lebah. Pernah kita lihat lebah itu kalau di taman kerjaannya nyarinya bunga. Dia kalau terbang yang dicari bunga. Ada bunga dia akan berhenti hinggap di sana. Beda sama lalat. Lalat mau dimanapun tempatnya, hatta dia ada di kebun, tapi dia ngeriungnya di sampah. Dan dia akan berhentinya di sampah. Dia akan hinggapnya di tempat yang dia anggap kotor, ada bau-bau yang dia suka, dia akan berhenti di situ. Itu lalat. Nah, mata kita nih bisa jadi mata lebah, bisa jadi mata lalat. Kalau kita punya mata lebah gimana? Berarti kalau ngelihat apa-apa baik aja, bagus aja, ya. Ngelihat ini bagus aja di mata kita. Suami cemberut, kata kita cakep banget gitu. Padahal lagi cemberut. Kalau yang lagi belajar nih, yang sekolah-sekolah, duh Bu Guru serem banget mukanya, kayaknya mau ngamuk nih. Enggak, tapi kalau matanya mata lebah, dia ngelihatnya, ya Allah, untung aku punya guru kayak gini modelnya. Baik matanya. Ibu-ibu ngelihat anaknya gimana? Biasanya anaknya megelin di mata dia. Tapi kalau dia punya matanya itu mata lebah, maka setiap kali dia ngelihat anaknya, ya Allah, terima kasih telah menganugerahkan aku anak-anak yang soleh-solehah, yang baik-baik, yang cantik-cantik, yang tampan-tampan. Udah matanya dikasih mata. Kenapa? Karena dia lihatnya bunga terus. Tapi ada orang punya mata lalat, lihatnya jelek. Nah, kok bisa ada mata lebah, ada mata lalat? Bisa karena hati. Kalau hatinya baik, matanya baik. Kalau hatinya buruk, matanya buruk. Telinga gitu juga. Ada orang dengar, apa-apa yang didengar jadinya negatif. Negatif mulu. Baru dengar omongan begini, wah, pikirannya udah kemana-mana, asumsinya udah kemana-mana. Ternyata
si penentu telinga ini bisa dengar baik buruk itu tergantung hati. Sama Bu, tubuh kita, gerak-gerik kita, perbuatan-perbuatan kita yang membuat perbuatan ini indah, bagus, baik, itu bukan karena kita lihai, bukan karena kita pandai, tapi karena hati kita baik. Pertama penentunya hati. Hari ini ada dari kita merasa mungkin orang berbuat sesuatu gak baik sama kita. Siapa yang ngelihat orang nyakitin dia? Banyak dong. Ibu-ibu pernah disakitin? Pernah. Pernah dilukain? Pernah dizolimin? Pernah. Kata orang semuanya pernah. Tapi kita lupa bahwa melihat orang dengan cerminan rasa sakit itu, ini orang zolim, ini orang yang suka ngecewain, ini orang yang jahat. Tahu nggak kenapa matamu melihat itu semua? Kenapa bisa? Karena Nabi bilang al-muslim mara'atul muslim. Orang beriman itu cerminannya orang beriman yang lain. Kalau matamu, hatimu, telingamu itu masih menemukan hal buruk, itu sama dengan kamulah si pelaku buruk. Kenapa orang soleh matanya dijaga dari ngelihat maksiat? Kenapa orang soleh telinganya dijaga dari maksiat? Jadi kira-kira pernah gini, ada jalan bareng-bareng sama orang-orang dalam satu rombongan, yang satu ngelihat orang gila nggak pakai baju. Ternyata dari sekian rombongan itu ada beberapa orang yang nggak dikasih lihat. Emang iya, di mana orang gilanya? Kok nggak lihat kita? Pernah nggak sih kita bertanya-tanya, kok ada yang diliatin, kok ada yang nggak? Ketika kamu ngelihat ada orang berbuat jahat sama kamu, berarti kamu lihat perbuatan dia kan? Kenapa Allah tunjukin dia buruk sama kamu? Kenapa Allah kasih kita lihat orang-orang itu berbuat zalim sama kita? Karena Allah mau ngajarin kita untuk tidak seperti mereka. Jadi kalau orang zalim ya jangan dibalas zalim lagi. Orang jahat ya jangan dibalas jahat lagi, kan gitu. Itu fungsinya cermin. Ibu kenapa di rumahnya ada kaca? Kenapa di tasnya bawa kaca? Biar lipstiknya nggak keluar dari batasnya. Di bibir aja. Masa ada pernah nemu orang pakai lipstik di hidung? Nggak ada. Pernah nemu orang pakai maskaranya atau apapun itu yang atribut matanya atau di bibir? Semua itu kebantu karena ada cermin. Artinya saat kita melihat ada sikap orang yang tidak sesuai dengan hati, itu adalah porsi cermin yang Allah beri kepada kita untuk kita bercermin dari perilaku orang tersebut. Sederhana. Maka ingat, hati itu merupakan hal yang paling pokok dari segala perilaku manusia. Ingat Bu, Allah tidak melihat tubuh. Mau kamu itu tinggi, pendek, kurus, gemuk, kulitnya putih, hitam, apapun itu, Allah nggak lihat itu. Yang Allah lihat hatimu dan semua perbuatanmu yang diiringi dengan hati. Itu yang Allah mau lihat. Kenapa? Allah hanya menerima perbuatan yang sama dengan hati. Allah nggak suka orang berbuatnya baik tapi hatinya kagak. Allah nggak suka. Allah nggak suka orang punya potret cerminannya syar'i rapi tapi ternyata hatinya busuk. Allah nggak suka. Makanya dibilang yang dilihat sama Allah qulubikum wa amalikum, hatimu dan perbuatanmu harus sama. Bukan hati kemana perbuatan kemana, bukan.
Nah, sama kayak orang suka ngomong gini, saya begini kan cuman mulut doang, hati mah kagak. Atau hati saya mah baik, mulut doang yang begini. Gitu ya. Benar gak tuh? Gak benar. Menurut ibu, air di balik gelas ini apa? Ini air apa ini? Gelas yang saya bawa kemana-mana nih air apa ini? Ayo. Hah? Ibu tahu dari mana ini putih? Tahu dari mana? Tahu dari mana ini putih? Tahu dari mana air putih? Siapa yang berani jamin ini air putih? Ibu gak punya mata ngelihat ke sini. Ibu gak punya mata ngelihat ke sini. Jadi ingat ya, ibu tidak punya mata melihat ke sini. So jangan pernah menganggap bisa melihat hati orang. Ibu tidak punya mata melihat ke sini. Ini poin 1. Sekarang saya tuang, Bu. Ini gelasnya. Airnya apa? Air putih. Ibu, putih dari mana? Orang hitam. Lihat lagi. Putih apa hitam? Putih dari mana orang hitam? Isi nggak pernah ngebohongin yang keluar. Betul? Perbuatanmu itu tidak akan berdusta dari wakil hatimu. Itu nggak akan bohong. Jadi jangan pernah bilang, istilahnya gini, saya mah begini mulutnya doang, hati saya mah baik. Nggak ada. Itu nggak ada. Saya begini nih ketus mulut doang, hati mah baik. Kalau mulut ketus, hati masalah. Kalau mulut kasar, hati masalah. Gimana? Ini kan udah jelas tadi. Kamu belajar dari sebuah gelas. Berhenti menghakimi orang, apalagi hatinya, atas dasar sesuatu yang kamu gak lihat. 1. Ketika kita berbuat, jangan pernah membenarkan perbuatan hanya anggapanmu kalau hatimu baik. Karena perbuatanmu itu gak akan menyeleweng dari hatimu. Dia tidak akan dusta dari perbuatanmu, itu gak mungkin. Kalau ada orang senyum hatinya baik, orang cemberut hatinya buruk. Ada orang tutur katanya manis, hatinya baik. Ada orang tutur katanya ketus, hatinya buruk. Ada orang berkata jujur, hatinya baik. Ada orang berkata dusta, hatinya buruk. Sesimpel itu, nggak bisa dimain-mainin. Ini yang bohong mulutnya doang. Hati mah kagak bohong. Bisa? Gak bisa. Maka dibilang hati pokok dari semua perilaku. Kalau orang hatinya baik, pasti baik. Tapi kalau hati buruk, pasti semuanya perbuatannya akan berakibat buruk. Ya, akan berakibat buruk pada dirinya dan pada manusia lainnya. Maka di sini penting banget kita perlu menjaga hati. Berarti Bu, kalau ditanya PR sebelum ngomongin tentang orang kenapa hatinya terluka, sebelum bikin hatimu mudah patah dan terluka, PR-mu adalah menjaga hatimu sekuat tenaga untuk tidak menjadi hati yang rapuh dan mudah terluka. Apalagi bila mana itu terluka karena orang yang tidak benar-benar layak untuk melukaimu. Kita ini yang kasih nikmat Allah, yang kasih hidup Allah, yang kasih semua kesempatan yang ada pada diri kita dan hidup kita ini Allah. Kita banyak berhutang sama Allah, tapi kita tidak berhutang sama manusia. Enggak. Banyak orang pundaknya terbebani oleh hutang budi, tapi tak ada satupun yang terbebani oleh kelembutan dan kasih sayang Allah kepada dirinya. Ada orang baik,
Ini pundak udah kayak bebannya minta ampun. Saya nggak enak sama dia. Dia baik banget sama saya. Dia udah begini sama saya. Dia begini, pundak kayaknya berat banget sama kebaikan orang. Tapi siapa yang merasa pundak ini berat dengan kebaikan Allah? Allah yang beri kita semua ini, padahal kita ini banyak hutangnya sama Allah, bukan banyak hutang sama manusia. Maka yang paling harus menjaga hati ini ditujukan untuk siapa? Untuk Allah. Dan asal tahu aja, Allah gak pernah ngelukain hati kita. Tapi manusia banyak yang melukai hati. Bukan manusia yang salah, tapi hati kita yang terlalu mudah merasa terlukai. Jadi saya bilang, Bu, kita tuh bukan nabi, bukan malaikat. Sekelas nabi aja disakitin. Bahkan sikap menyakitkan nabi itu lebih dahsyat dari kita. Kenapa nabi tidak merasa pedang yang ditujukan kepadanya sebagai pedang? Pernah dengar gak, Bu, kisah Nabi lagi istirahat di waktu siang? Di tengah-tengah istirahat kedatangan orang, tiba-tiba datang bawa pedang, langsung nantangin pedang itu ke hadapan Nabi. Sahabat-sahabat lagi berteduh di tempat-tempat yang berjauhan, ya, mereka nggak lihat kalau Nabi tiba-tiba tuh didatengin orang udah siap sama pedangnya. Orang ini orang waktu datengin Nabi bawa pedang, ini kan tinggal nusuk ini, ibaratnya ya. Tapi ada omongan ngejek, siapa yang bisa melindungimu dariku hari ini? Dia ngomong dengan bahasa gitu, siapa yang bisa melindungimu dariku hari ini? Nabi cuman jawab, Allah. Yang bisa lindungin saya darimu hari ini Allah. Allah, kata Nabi. Itu, Bu, orang ini lagi megang pedang, tangannya gemeteran sampai bikin pedangnya jatuh. Ada intermezzo terasi ya. Ada yang numistrasi ya. Oke. Ibu bayangin, pedangnya sudah di depan mata, bisa menyakiti kapan aja, ya. Tapi kalau Allah berkehendak itu tidak menjadi luka, tak akan terluka. Gak jadi luka, Bu. Nih, siapa yang bisa nyelamatin kamu dari saya? Sombong gak orang itu? Sombong. Nabi jawab dengan kata singkat, Allah. Yang bisa lindungin kamu, ya, yang bisa lindungin aku dari kamu itu Allah. Lemes tangannya, gak kuat, jatuh pedangnya. Sama Nabi diambil balik, disodorin kembali. Siapa sekarang yang bisa melindungimu dariku? Dia nggak punya Tuhan. Ketika dia nggak punya Tuhan, jawabannya la ahad, tidak ada. Tidak ada. Sama Nabi dilepar pedangnya, pergilah sebelum sahabatku yang lainnya terjaga. Dari sudut kisah ini banyak pelajaran yang bisa diambil. Kamu bisa sakit hati kalau ada di posisi Nabi. Ada orang niat mau nyakitin. Kalau kata kita baru niat nyakitin, udah nyakitin belum? Hah? Ada orang niat mau nyakitin kita, kamu udah tersakiti belum? Yakin? Yakin? Hah? Baru niat mau nyakitin, udah tersakiti belum? Loh. Ada orang niat begini, ada orang niat, besok kita jalan yuk, ayo, yang itu jangan diajak ya. Nah, udah sakit hati belum?
Kan belum jalan, baru besok. Ini baru niat mau nyakitin kamu. Harusnya kamu gak sakit hati dong. Iya dong. Nah, bahasanya kalau nggak tahu, kan Nabi tahu orang ada pedangnya di depannya. Manusia seringkali terlalu cepat merasa sakit, padahal belum dicubit. Suka lihat nggak orang tangan baru begini, tapi dia udah gitu. Iya kan? Saya mau tanya, kecepatan otak apa kecepatan pukulan atau cubitan? Nabi itu sangat luar biasa. Dia digali lubang buat dijeblosin udah. Mau dibunuh terang-terangan udah. Dilemparin kotoran di atas pundaknya pun sudah. Perbuatan menyakitkan langsung sampai buat giginya patah sudah. Berdarah, darahnya bercecer di mana-mana pun sudah, semuanya udah. Tapi semua itu tidak ada yang Nabi sebut menyakiti hatinya. Enggak. Mungkin giginya patah, sakit. Mungkin pelipisnya berdarah. Mungkin tumitnya darah. Tetapi dia tidak bilang hatiku sakit karenanya. Enggak. Kita, geraham enggak patah, pelipis enggak berdarah. Tidak ada kotoran yang dilempar ke kita, tapi kita selalu merasa yang paling berdarah hatinya. Paling berdarah hatinya. Tuh. Paling berdarah hati. Kenapa? Karena kamu gak punya ilmu kebal jaga hati. Ustazah tuh gimana punya ilmu kebal jaga hati? Maka diantara doa yang Nabi ajarkan kepada kita, hatimu itu bisa kuat dengan apa, bisa lemah dengan apa, kan tahu? Energinya hati adalah iman, kelemahan hati adalah ketika kita tidak punya iman. Iman bukan hanya tentang percaya sama Allah. Iman bisa ada ilmu di dalamnya. Kalau orang hari ini gak benar-benar paham akan bagaimana menjaga hatinya, sampai kapanpun dia hidup bertahun-tahun, dia akan terus merasa orang yang paling terzolimi di sini. Ini zolim, itu zolim, ini zolim, itu zolim, si ini jahat, terus semua orang jahat. Kapan baiknya? Nah kalau semua orang dianggap jahat, dia apa? Ayo, ini jahat, itu jahat, si ini jahat, si itu jahat. Lah dia apa? Kalau kamu ketemu orang jahat mulu, kamu juga penjahat. Nabi Muhammad dimusuhin, musuhnya nggak tanggung-tanggung, Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi pertanyaannya, sekeliling Nabi orang jahat bukan? Sekeliling Nabi. Lah kalau kita punya diri merasa ini jahat, itu jahat, ini jahat, itu jahat, si ini nggak baik, si itu nggak baik, si ini jahat, si ini zalim, si ini, terus dia doang yang baik? Nggak mungkin orang baik dikelilingin orang jahat, nggak mungkin. Hati-hati. Maka Rasulullah SAW tahu tentang hati manusia ini berada dalam genggaman Allah. Ada di jari jemarinya Allah. Allah bisa membolak-balikkan hati kita. Allah bisa membuat hati kita rapuh serapu-rapuhnya. Allah juga bisa membuat hati kita kuat sekuat-kuatnya. Allah juga mampu membuat hati kita itu, ya, hati kita sangat-sangat dengan prima. Allah juga bisa membuat hati kita betul-betul lemah tak berdaya. Kuasanya ada di mana? Ada di Allah. Maka yang paling pertama harus kita minta kepada Allah, Allahumma ya mugallibal qulub, habbit qalbi ala dinak. Ya Allah, tolong sabit, tetapkan, kuatkan hatiku ini untuk iman kepadamu, untuk terus meyakini akan agamamu ya Allah. Kenapa? Hati kita untuk urusan iman aja Allah yang bisa bolak-balik, apalagi urusan perasaan. Pernah nggak sih ibu ketika sedang merasa tersakiti,
Ibu lalu termenung. Tapi merenungnya itu bukan merenung sebagai orang yang paling terzolimi, tapi merenungnya, ya Allah, apa yang ingin kau ajarkan untukku? Kenapa kau buat aku merasakan rasa sakit sedalam ini? Pernah gak tuh kita nanya begitu? Jadi ketika ada orang merasa tersakiti karena perpisahan, misal ya Bu ya, berpisah sama pasangan atau sama anak atau sama siapapun, rasanya kan sakit. Tidak ada rasanya enak tuh, nggak ada. Nah, ketika kita dalam rasa sakit seperti itu, kita kan akan menangis. Paling enak tuh kalau lagi kayak gitu, kalau kata anak-anak remaja sekarang, enaknya dengerin lagu galau gitu. Ya, biar terbawa semakin hanyut gitu dalam perasaan gitu. Dengerin lagu galau atau merasakan betul-betul rasa yang bercampur aduk nih, perasaan yang nggak enak ini gitu, kononnya lah ya. Nah tapi Bu, pernah nggak sih kita bertanya sama diri kita, ya Allah, rasa sakit apa ini yang ingin kau ajarkan padaku? Kenapa kau buat aku merasakan rasa sedalam ini, sesakit ini? Apa ada yang ingin kau beritahu kepadaku? Ada yang ingin kau ajarkan padaku? Apa? Makanya ulama itu nggak pernah melihat kemasan ujian dengan musibah atau rasa sakit. Contoh kecilnya gini dah. Ada orang nanya sama siapa? Sama Majnun. Ibu tahu Majnun? Tahu nggak? Majnun. Qais. Ya, Majnun. Ada yang nanya sama Majnun. Hei Majnun, kamu sakit hati nggak sih sama keluarganya Laila? Kan gara-gara keluarganya kamu jadi nggak bisa bersatu. Toh kan keluarganya yang nggak restuin kamu, keluarganya yang kagak relain kamu. Kamu dendam nggak sama keluarganya? Kamu pegel nggak sama keluarganya? Kamu sakit hati nggak sama keluarganya? Ini kata siapa nih? Ada orang nanya sama si Majnun. Kamu sakit? Lihat jawaban Majnun. Bagaimana mungkin aku bisa sakit hati pada apa? Pada duri yang dia satu kesatuan dengan mawarnya. Laila mawarku, keluarganya adalah durinya. Bagaimana mungkin aku sakit hati dengan duri yang ada pada mawar? Orang dia jadi satu. Lihat tuh, dia nggak mau sakit hati sama keluarganya Laila, karena kata dia lah keluarganya orang jadi satu sama dia. Ini konsekuensi saya jatuh cinta sama dia. Aku cinta mawarnya, ternyata di mawar ada durinya. Mawar yang begitu indah, bahkan seringkali dijadikan bunga sebagai lambang cinta, itu tidak lepas dari duri. Nggak lepas dari duri. Nah, ini belajar cinta dari orang-orang yang paling paham cinta. Kita dikasih rasa sakit, Allah ngajarin sesuatu. Dikasih rasa sedih, Allah ngajarin sesuatu. Dikasih rasa kesel, Allah ngajarin sesuatu. Di setiap rasa yang kita rasa ada pelajaran berharga yang Allah sedang kenalkan untuk kita. Maka jangan tergesa-gesa untuk merasa keberatan dengan rasa ini semua. Apa sih sedih ini? Bisa nggak sih hidupku nggak pakai sedih-sedih? Bisa nggak sih hidupku nggak begini terus? Bisa nggak sih hidupku bahagia aja? Dan seterusnya. Semuanya ada pelajaran. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam minta kita memperkuat keyakinan dalam berdoa bahwa hati kita ada dalam genggaman Dia. Maka di sini kita perlu ingat bahwa hati kita itu kuat
kalau kita berbuat taat, hati kita lemah ketika kita melakukan maksiat. Jadi mohon maaf Bu, kalau misalnya hari ini kita mau bilang, saya kenapa ya punya hati rapuh? Jawabannya sederhana. Mungkin, ada mungkin Bu, mungkin hatimu belum betul-betul terpenuhi taatnya. Karena bila hatimu sungguh-sungguh terpenuhi dan tercukupi taatnya, hatimu akan jauh dari kesedihan. Ada orang bertanya, bukankah sumpek itu bisa menggugurkan dosa dan meninggikan derajat? Betul. Tapi ada juga sumpek yang menjadi musibah dari Allah untuk kita. Apa yang membedakan sumpek yang bikin dosa terhapus dan apa yang bedain sumpek yang bikin dosa kita jadi nambah? Jawabannya sederhana. Lihat aja, kalau sumpek kamu larinya kemana? Kemana larinya? Kalau lagi galau, larinya kemana? Kalau lagi suntuk, larinya kemana? Yang suntuk, yang sumpek larinya ibadah, berarti sumpeknya ngapusin dosa. Tapi kalau orang sumpeknya larinya ngerjain hal yang salah, berarti kan sama dengan, berarti atas dasar ini bisa disimpulkan perbuatan itu, sumpeknya itu musibah yang turun dari Allah. Hati-hati, karena kita hari ini mikirnya sumpek semuanya dari Allah. Betul, ada sumpek yang bikin dosa terhapus, ada sumpek yang memang Allah kasih karena Allah ingin memberi kita dampaknya. Itu kita jaga. Maka jangan sampai kita ngelakuin maksiat yang berketerusan sampai merusak hati kita. Nah Bu, bicara masalah hati, hati ini masalahnya banyak. Ada orang yang hari ini bermasalah hatinya itu sama kesedihan. Ada orang yang bermasalah dengan hatinya karena kekecewaan. Ada orang yang bermasalah dengan hatinya karena kekhawatiran, bimbang, takut, cemas, gelisah, semuanya. Semua masalah hati ini, semua sedih, kecewa, sakit, khawatir, bimbang, cemas, gelisah, takut. Pertama, kita harus ingat satu, bahwa semua yang menyangkut hati ujian dari Allah. Ada orang yang lulus, ada orang yang tidak. Ibu, kita urutin setidaknya dari kisah-kisah Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad ya. Ambillah contoh, misalnya kita ambil kisah seorang Nabi Nuh, Nabi Adam, diuji tentang anak. Iya apa tidak? Nabi Nuh, Nabi Adam, ujiannya tentang siapa? Anak. Tapi ujiannya tentang anak yang ngebangkang. Berarti kalau Nabi aja diuji tentang anak ngebangkang, siapa kita? Oke. Ada Nabi diuji juga tentang anak, tapi masalahnya anaknya terlalu baik, sampai bikin emak bapaknya lupa diri, terlampau mencintai. Nabi siapa itu? Nabi Yakub. Terlampau mencintai anaknya Yusuf, karena dia ngelihat nggak ada kurangnya nih anak. Perfect nih anak, penampilan perfect, baik, nggak pernah megelin, nggak ada tuh yang namanya tingkah-tingkah yang salah dilakukan oleh anaknya itu, sampai lupa diri. Ujian sekelas Nabi. Ada lagi sedang sayang-sayang dengan anak, diuji sama Allah. Tuh Nabi Yakub. Siapa lagi? Nabi Ibrahim.
diuji sama Allah, harus merasakan perpisahan bukan setahun 2 tahun, berjarak sama anak. Luar biasa. Kita anak cuman mondok berjarak setahun 2 tahun, dan itu komunikasi lancar, kiriman paket lancar, iya kan, semuanya lancar. Tapi segitu bergolaknya batin kita gara-gara nggak sanggup dengan perpisahan itu. Satu, ada juga nabi yang diuji istri yang ngebangkang. Nabi siapa tuh? Nabi Lut. Istrinya nggak nurut sama dia. Ini laki ngomong apa, bini ngomong apa. Ini laki nyuruh apa, yang dikerjain sama bininya apa. Bahkan semua nabi pernah mengalami fase-fase yang menantang hati. Mereka dirundung, kecewa, sedih, khawatir, semua mereka pun merasakannya. Tidak luput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sejak beliau itu belum lahir, ayah terkasih diambil. Beliau lahir, ya Bu ya, tidak lama berpisahlah dengan ibu. Bukan sebentar loh, masih bayi udah nggak dibuayan ibunya. Pulang sebentar, nggak lama ibunya meninggal. Maka kalau bicara tentang perpisahan, perpisahan itu sahabatnya para nabi. Perpisahan itu sahabatnya orang-orang hebat. Karena mereka tidak pernah mengartikan perpisahan dengan perpisahan. Mereka tahu setelah ini akan ada perjumpaan. Makanya mereka nggak pernah jatuh karena perpisahan. Mereka nggak pernah hancur remuk karena perpisahan. Enggak, semuanya dikasih contoh. Biar kata Nabi Yakub berpisah sama Nabi Yusuf sampai buta matanya. Buta Bu matanya. Sembuh-sembuhnya gara-gara apa? Ketika kamisnya, baju gamisnya Nabi Yusuf dikirim balik sama Nabi Yusuf sama saudaranya, bawa pulang nih, kasih ke Abah. Baru dia cium baju itu dengan aroma tubuhnya Yusuf, melek lagi tuh mata. Bertahun-tahun buta. Nabi Lut diuji, Nabi Nuh diuji, Nabi Adam diuji, semua nabi diuji. Lah siapa kita merasa hidup ini kayaknya pengen lepas dari sedih, kecewa, sakit, khawatir, bimbang, cemas dan seterusnya. Ini semua harus jadi sahabat Bu. Sedih itu boleh nggak bersahabat? Sedih itu akan selalu datang. Kecewa mungkin juga datang, sakit juga datang, semua rasa-rasa ini bisa datang. Tapi kalau kita mau menjadi orang yang tidak ikut hanyut dengan semua ini, maka ingat solusi yang sudah Allah beri. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi masalah sedih, kecewa, sakit, khawatir, bimbang tadi ini kalau mau diakumulatif sama dengan solusinya apa? Ketenangan. Bukan kebahagiaan loh. Karena kebahagiaan itu sifatnya tidak permanen seringkali. Seneng, happy, habis gitu udah kan. Orang ketawa bisa terus-terusan nggak? Ibu pernah ketawa dari pagi sampai malam? Hah? Kram ya pipi kita ya. Bang ketawa terus, orang lagi ngumpul sejam ketawa terus aja, pipi kita kram semua. Iya. Tapi kalau ketenangan itu dibutuhkan setiap saat dan setiap waktu.
Dalam marah kita butuh tenang. Dalam sedih kita butuh tenang. Dalam kecewa kita butuh tenang. Dalam gelisah kita butuh tenang. Dalam takut kita butuh tenang. Bahkan dalam bahagia pun kita butuh tenang. Bahagia bisa hilang, tapi ketenangan yang paling mahal. Maka kalau ditanya tentang hati hari ini, ya Allah, ini hati mau diapain aja? Ada orang hari ini mau nyakitin sesakit apa? Ada orang hari ini mau bikin hancur sehancur apa? Asal kamu punya kuncinya, tetap jaga hatimu dalam tenang, tidak akan pernah ada yang bisa mengobrak-abrik hatimu walau sesaat pun juga. Ya. Saya mau ditinggalin. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Selagi Allah tidak meninggalkanku, aku akan baik-baik saja. Selagi Allah tidak benci, tidak murka kepadaku, aku baik-baik aja. Nah, salahnya untuk menuju pada level ini nih, Bu. Belajar kalau zikir hati tenang. Kita seringnya ngelewat loncat, tahu Bu? Hati tenangnya loncat. Loncatnya itu nggak sampai ke titiknya tenang, tapi langsung hilang. Makanya kalau lagi baca zikir, tidur. Tahu, kita belum ngerasain tenangnya, tapi langsung loncat tidur. Kalau bahasa orang bilang ngefly-nya kagak, langsung pingsan iya. Jadi nggak ngerasain, enggak. Kayak kemarin saya ke dokter, ada tindakan, pokoknya harus dibius lah tindakannya. Pas lagi mau dibius kan saya ngomong kan, bentar lagi saya hilang nih, bentar lagi hilang nih. Kita nggak pernah benar-benar bisa ngerasain enaknya ada di titik ngambang, nggak. Tahu-tahu tidur. Kalau bicara tatmainnul qulub, hati tenang, kamu ada di levelnya apa? Kamu melek, tapi kamu berada di titik tenang. Ini yang dikejar sama orang beriman. Gimana tuh caranya? Ini yang disebut hari ini ilmunya apa, Bu? Menjaga gelombang otak kita. Anak-anak sekolahan pasti mulai paham. Ibu-ibu yang sering hadir atau mungkin suka ikut-ikut kajian psikolog dan lain sebagainya, ini pasti paham gelombang otak kita. Kalau gelombang otaknya lagi itu hektik. Ibu mau di puncak sekalipun hektik. Kau hektik, kacau, nggak ada tumak ninahnya, nggak enak. Pernah pergi ke puncak sama rombongan orang berisik banget, cetat-cetut foto video, cetat-cetut video mah. Ini kapan nikmatin air gemercik air, nggak kedengeran karena berisik sama suaranya. Lah tujuan orang ke situ kan nyari suaranya. Kita sampai puter-puter di YouTube suaranya, suara burung, suara air. Kita udah nyampe ke airnya, suara kita yang paling kenceng. Ngoceh mulu nggak dapet tenangnya, nggak enak. Pergi lagi lihat gunung, orang udah pandangin gunung, ya Allah cakep banget, udaranya udah dingin, udah ngedukung. Makan mulu. Kita makan mulu, iya nggak dapat lagi feelnya, susah banget dapat. Sampai ke situ mau ngerasain begitu aja setengah mati. Ini baru urusan perkara puncak, perkara gunung yang katanya bisa menenangkan atau menurunkan gelombang otak kita. Itu Allah sudah kasih solusi dari zikir. Tapi kenapa zikir kita nggak pernah efektif?
Karena kita selama ini berzikir nggak benar-benar zikir. Ini contoh kecil. Kita hadir kajian, rame-rame kita bebacaan ya Bu ya. Tapi kan nggak semuanya ikut baca. Ada yang sibuk dengan gadgetnya, atau ada yang sibuk dengan ceritanya, atau ada yang sibuk dengan semua kegiatan-kegiatan lainnya. Bahkan ada yang nggak connect, ini lagi baca apa sih? Bahkan ada yang sampai nggak connect kayak gitu. Lagi mana mau zikir itu punya pengaruh buat dia. Dan anehnya orang selalu menanti-nanti efek dari zikir itu instan. Jadi kayak gini, saya udah zikir tapi saya nggak tenang-tenang juga. Bu, ibu nge-gym aja, ikut pelatihan apapun itu, bisa nggak 1 hari instan? Nggak akan ada efek apapun yang ibu rasa kalau ibu tidak melakukannya konsisten. Zikir pun begitu. Bagaimana zikir itu bisa ngefek ke kita kalau nggak dikerjakan secara konsisten? Sholat kita waktu aja belum konsisten, bilangan rokaatnya mungkin juga belum konsisten, bacaan yang dibaca juga terbilang nggak konsisten. Terus dari situ kita nungguin kapan sih saya sholat khusyuk, kapan sih saya dzikiran itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu, ada rasanya. Kapan, kalau ditanya kapan, ketika kamu bisa bacanya dengan konsisten dan diiringi dengan kamu betul-betul paham apa manfaatnya baca itu, khasiatnya, artinya apa. Banyak orang yang baca ini baca itu tapi artinya nggak paham, pahalanya nggak paham, tujuannya apa nggak paham. Siapa yang bisa menghadirkan ketenangan dari buah zikir kalau kamu baca apa aja kamu nggak paham? Itu gimana, Bu? Di kota Hadramut ada seorang ulama, ya, ada seorang ulama namanya Al Habib Abu Bakar As-Sakran. Habib Abu Bakar Sakran ini nggak tiba-tiba dikasih julukan Abu Bakar Sakran, tapi dia mendapatkan julukan Abu Bakar Sakran itu karena ada karenanya, karena dia dianggap sebagai orang yang mabuk kepayang oleh Allah. Dia dibikin kayak orang mabuk kepayang cintanya sama Allah. Nah, singkat cerita, satu waktu beliau pernah sakit, Bu. Zaman dahulu kala, kalau ibu mundur ngelihat ilmu metodologi pengobatan Islam kala dulu itu, ibu bakal nemuin, Bu, pisau-pisau bedah, alat ala kadarnya ilmu kedokteran Islam di masa-masa dahulu ya. Waduh, pokoknya kita kalau nengok nih, itu museumnya sampai sekarang ada di Damaskus di Suriah. Itu kita kaget, kok bisa? Ini pisau bedah loh. Berarti zaman dulu orang Islam kalau kenapa-napa dibedah sama ini. Iya, dibedah apanya yang perlu dibedah, pisaunya, ya Allah, Allah aja yang tahu. Kita ngilu ngelihatnya. Subhanallah. Tapi itu pengobatan dulu. Itu jadi salah satu metode kemajuan kedokterannya umat Islam. Singkat cerita, masa itu belum ada anestesi. Kita sepakat ya. Ini yang pada belajar kedokteran mestinya paham juga kan gitu. Nggak ada anestesi zaman dulu kayak sekarang. Saya kemarin ke dokter, masuk ke dokter baru duduk di ruangan dikit hilang. Makanya saya kalau ditanya, Ustazah kalau ke rumah sakit nggak takut? Nggak takut, orang pisaunya saya kagak lihat, apanya saya kagak lihat. Apa yang mau saya takutin? Saya ditanya, Ustazah kalau tindakan nggak ngeri? Apa yang saya mau ngeri, orang saya tidur? Saya nggak pernah lihat tuh pisau bedah, saya nggak pernah lihat apa-apa, orang saya tidur. Jadi saya nggak takut. Saya bilang kecuali saya lihat. Saya sengaja tuh, nah bisa bayangin, kala itu umat Islam kalau diapa-apain matanya melek. Ayo, kalau ada apa-apa matanya melek, oke? Habib Abu Bakar ini, Habib Abu Bakar Sakran, dia lagi sakit dan perlu dibedah. Ada sesuatu yang harus dibelek di kakinya. Nah, namanya dibelek pakai pisau sakit apa kagak? Sakit, Bu, nggak ada nggak sakit. Nah,
Dia bilang, boleh kamu lakukan itu dengan syarat kalau saya udah takbiratul ihram sholat. Jadi biarin saya takbiratul ihram dulu, entah kalau saya udah takbiratul ihram kerjain yang kamu mau kerjain. Kenapa tuh bisa begitu? Karena ketika dia sudah masuk ke sholat, dia udah di gelombang alfa yang paling bawah, tenang dan dianya sholat, nggak butuh anestesi. Itu dia. Kalau kita nggak tahu, kalau kita bukan alfa lagi, teta kali ya, apa tuh namanya saya nggak tahu, yang sampai benar-benar hilang. Lagi duduk lagi ngaji, baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu sudah dalam banget ya kayaknya, udah ngilang tuh. Anak-anak santri nih biasanya. Anak-anak santri kalau lagi zikir gitu tuh hilang dia. Enak banget gitu ya. Padahal sebentar lagi tuh mau hampir naik magom, kepulesan tapi sampai hilang. Padahal ketika kamu betul-betul bisa memaknai ilmu ini perlu belajar ya Bu. Saya katakan tidak ada yang bisa sampai di levelnya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub kecuali belajar. Ada yang belajarnya melalui pernafasan, ada yang belajar itu melalui dari bagaimana memahami intisari dari zikirnya, ada yang memahaminya dari berbagai macam cara. Kalau kita nggak belajar itu, kita mau zikir-zikir aja, insya Allah saya zikir ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Pantas ada orang sumpah, frustasi, stres, megangin tasbih. Ketika tekanan frustasinya semakin menekan dia malah lepas tasbihnya. Kata dia nggak ngefek apa-apa. Akhirnya dia lari kemana? Obat. Dia pergi. Entah itu psikiater, entah itu kemana, obat dicari. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita mau jaga diri kita semua dari perkara tersebut. Ini zikir bisa menenangkan. Allah sudah berkata demikian, tinggal kitanya. Nah, tahap-tahap selain zikir ada yang perlu dijaga. Gimana cara ngembangin itu semua pada tubuh ini dan pada hati? Gimana caranya kita zikir tapi rasanya happy? Gimana kita baca Yasin atau baca Maulid atau baca Burdah atau baca apapun ibu di pengajian ini, rasanya hati ibu happy? Atau bagi anak-anak santri ketika dibangunin qiyamul lail bukan sumpek tapi happy? Itu gimana caranya? Ada caranya. Maka yang perlu dilakukan, tumbuhkan hormon bahagianya. Jadi ternyata tubuh kita ada hormon stres, ada hormon bahagia, ada hormon kesedihan, ada hormon kegembiraan. Tinggal pilih mau ngeluarin hormon yang mana. Bahagia katanya. Oh ya, caranya gimana hormon bahagia? Orang yang mau bahagia nggak mungkin mukanya cemberut terus. Karena ketika orang cemberut, nyatuin alisnya disatuin, berarti kan beradu alisnya. Itu terus dia beranggapan saya bahagia kok, apalagi kalau ngomongnya saya bahagia alisnya nyatu. Bohong banget. Gak ada itu. Yang perlu ditimbulin apa? Berarti senyum. Jadi Bu, saya selalu ingetin, wabil khusus kepada jamaah saya, ibu begitu melek mata Bu, bangun tidur nih pagi, mau itu qiyamul lail, mau itu subuh, mau itu pagi, Bu kebetulan lagi nggak sholat, bangun pagi, pokoknya setiap kali melek mata itu upayakan membuka mata, langsung berusaha membaca doa hamdalah diiringi dengan senyuman. Ustazah nanti kita dikira gila lagi, ngaco lagi. Oh enggak, ibu mesti bersyukur karena ibu dari tidur bangun lagi. Karena ada orang yang tidur nggak bangun lagi, dan itu nikmat dari Allah. Pagi-pagi Ustazah, pagi-pagi bangun lagi
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya, senyum. Makasih ya Allah, Kau buat aku hari ini bangun lagi, mengawali pagi lagi. Pagi-pagi tuh seringin senyum. Seringin senyum. Pagi itu menentukan seharian. Kalau dari pagi udah cemberut sampai malam mau tidur cemberut. Bener. Tapi kalau dari pagi udah bener senyum, saya jamin sampai malam masih senyum. Sesekali boleh tertawa, tapi tidak terus menerus. Boleh ketawa, tapi nggak terus-terusan. Iya. Jadi ada orang pernah nanya, Ustazah HP-nya ada TikTok? Ada? Di HP saya ada TikTok? Ada. Ustazah kalau di TikTok nonton apa? Saya nonton kekonyolan orang. Orang jatuh, orang kepleset, orang kepelintir, orang apa, itu yang saya nonton. Dan saya bisa jadi kalau saya ngajar nih, pagi ngajar, siang ngajar gitu ya. Dan saya healingnya di mobil. Salah satu healingnya cukup buka HP dan cari yang lucu-lucu begitu. Ketawa udah selesai. Nanti saya punya tenaga balik lagi. Orang pikir membalikkan energi, ada yang tidur, saya nggak bisa tidur. Saya tidur makin lemes. Ya, kalau saya di jalanan pagi lanjut sampai siang sampai sore, saya nggak bakal tidur di mobil. Nanti ngapain? Saya cari video lucu-lucu, saya nonton, saya ketawa, saya gembira, selesai. Kalau tidak dengan video itu, saya telepon ponakan saya. Kalau ngomong sama anak kecil nggak mungkin nggak senyum. Sama anak kecil pasti kita nyengir, sama anak kecil pasti kita ketawa, sama anak kecil pasti kita senyum lebar. Pokoknya paksa gimana nih muka biar senyum. Padahal kita lagi capek, karena itu penting. Kalau diikutin di muka mau cemberut terus, repot tuh. Ada orang nanya, Ustazah boleh nggak botok? Pakai botok? Nggak boleh. Oh, gimana Ustazah kita mau pakai botok? Tuh, ente mau botok, cemberut aja yang lama. Cemberut itu bikin muka kaku, saya bilang. Nanti kamu lebih dari botok. Botok. Orang terlalu. Jadi ketawa boleh. Ada lagi yang membangkitkan hormon bahagianya itu dengan sentuhan. Ada tipe-tipe orang yang memang dia seolah mendapatkan energi karena sentuhan. Ada biasanya bahasa cinta dia yang memang touchy. Orangnya senang disentuh. Ada anak, ibu perhatiin anak ibu senangnya gelendotan. Mama, perut kita dipegang-pegang, kemana aja digelendotin. Nah, ini tipe anak berarti bahasa dia punya cinta berarti sentuhan. Atau ibu perhatiin aja, kenapa kalau suami datang bawaannya gelendot aja sama dia. Bahasa kamu berarti kamu senangnya disentuh. Orang-orang kayak gini kalau energinya lagi lemah minta disentuh aja. Sentuh arti bukan selalu tentang pelukan, bukan selalu tentang apa. Ada orang kalau lagi sedih, ini Bu Naimah misalnya. Bu Naimah misalnya punya bahasa cintanya disentuh. Saya nggak perlu peluk dia, tapi saya cuma perlu ngomong pegang tangan dia. Jadi gitu. Ini contoh, ya. Jadi begitu ya, ente yang kuat, ente yang begini. Ini sentuhan ini energi. Sentuhan itu energi. Ada kalanya temanmu sedang rapuh, sedang jatuh, sedang apa, atau kamu yang sedang merasa jatuh, minta orang pegang tangan saya. Pegang tangan saya. Karena kita nggak sadar itu bisa bikin hormon bahagia kita tumbuh. Ada juga bergerak. Ibu, orang yang jarang gerak pasti paling mumet. Makanya anak-anak remaja sekarang itu kaum rebahan, itu otaknya buntu, mumet, hidupnya nyumpekin. Katanya mager ya, mau ngapain lagi ya, sampai di rumahnya sendiri aja nggak betah. Itu sebabnya apa? Nggak gerak. Nabi aja kalau mau ke masjid masuk jalan dari mana, begitu pulang dari mana.
Beda kan? Kenapa? Karena membuat dirinya gerak lebih. Itu Rasulullah. Nanti dia ke pasar, nanti dia bertamu ke rumah orang, nanti dia silaturahmi kemana. Lah sekarang, apalagi anak-anak sekarang, kalau mak-maknya sih saya yakin masih bolak-balik pasar itu dia. Masih gerak di rumah, masih nggak bisa diem ya. Hakikatnya ibu-ibu yang masih gerak, nyuci baju, nyuci piring, ibu tuh stresnya paling sedikit dibandingin anak yang ngapa-ngapain udah dibantuin. Oh, anak-anak yang kerja apa, ibu-ibu yang kerja udah dibantuin, udah disetel, ada yang ngerapiin, ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang apa, semuanya. Wah, itu tingkat stresnya lebih besar daripada yang gerak. Itu salah satu yang ngebangkitin hormon kita. Dan yang terakhir, ngomong dengan kata-kata yang baik. Ibu kalau lagi sumpek, ngomong yang baik-baik, jangan malah curhat yang paling menyedihkan. Saya tuh lagi sumpek banget, saya tuh lagi gelisah, saya tuh lagi begini, padahal tiap kali datang gelisah dalam hati, kecewa dalam hati, kita tuh sebetulnya lagi banyak dapat hadiah. Allah berarti menemani, Allah berarti menyertai, Allah berarti duduk bersama dengan kita, Allah berarti ada di tengah-tengah kita. Kan Nabi Musa ketika bertanya kepada Allah, aina ajiduka ya Rabb, di mana aku menemukanmu ya Rabb? Inda munkasiratu qulubuhum min ajli, cari aku Musa di tengah orang-orang yang hatinya hancur, hatinya lagi sedih, hatinya lagi gelisah, ada aku di situ, kata Allah. Nah, tapi kalau mereka nggak paham nih maknanya, ini gimana? Padahal ada Allah diabain, ada Allah malah nyarinya yang lain, ada Allah malah pergi ke hal-hal yang lain. Ada masalah tapi bukan ingat Allah, malah mengingat hal-hal yang lain. Lihat pesan cinta Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ingat, ini janji Allah, pesannya Allah kepada kita dengan bahasa cinta. Jangan pernah jadi orang lemah. Ingat ya, jangan pernah bersedih hati. Kedua, apa yang Allah sampaikan? Antumul a'launa, kamu itu orang yang paling tinggi derajatnya ketika kamu menjadi orang yang beriman. Jadi kalau kamu mau jadi orang yang selamat, yang perlu paling harus kamu jaga adalah iman di hatimu semua. Masalah rumah tangga, masalah anak, masalah ekonomi, masalah teman, masalah siapapun itu, Allah bilang wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu lemah, jangan kamu bersedih, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu orang yang derajatnya tinggi asalkan kamu beriman. Dan janji Allah, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa dari kita yang beramal soleh, dari laki-laki maupun perempuan, berbuat baik, falanuhyiyannahu, ini janji Allah, maka akan kami berikan untuknya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, hidup yang baik. Kalau ada orang hari ini ngerasa hidupnya berantakan, hidupnya jauh dari kebaikan, hidupnya enggak ada arah dan lain sebagainya, jawabannya sederhana, mungkin enggak kamu belum beramal soleh. Ada orang bilang sakit mental enggak boleh dikaitkan dengan iman. Gimana enggak dikaitin, orang semuanya ada di Al-Quran? Hidup kacau jangan dikaitin sama iman. Nah, semuanya ada di Al-Quran. Siapa yang berbuat baik, laki maupun perempuan, Allah berjanji falanuhyiyannahu hayatan thayyiban
walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini baru urusan akhirat. Ntar di akhirat orang yang beramal soleh saya kasih balasan yang baik. Maka ingat, dalam hati kita baik-baik. Kita semua mau selamat. Jadi Bu, dalam hidup kalau mau selamat pegang aja janji Allah. Pokoknya kalau kita merasa hidup kita berantakan, berarti ada tanda kalau kita jauh dari perbuatan baik. Terutama sholat. Gimana orang mau ngerasain hidupnya nikmat kalau dianya nggak sholat? Kalau ada orang bilang gini, saya buktinya nggak sholat tapi baik-baik aja, itu lagi bohong sama dirinya sendiri, terutama jiwanya. Belum lama saya ada video diunggah oleh orang UK, orang di Inggris. Ini orang bukan muslim, tapi dia punya anak Bu, seingat saya, setahu saya, anaknya ini autis. Anak autis tahu sendiri kan, di rumah nggak bisa diam, suara teriak-teriak, komunikasi nggak dua arah, susah diajak ngomongnya. Tapi ada tapinya, anak ini setiap kali dibawa ke masjid anaknya berubah. Jadi pendiam, jadi aktif, gembira, girang, dan merasakan ketenangan. Anak autis itu kan nggak bisa diam, gerak sana, gerak sini. Tapi kalau lagi di masjid, apalagi ngelihat orang-orang sholat, anak itu bisa menyesuaikan dirinya di tengah-tengah sholat. Bayangin. Dan itu nggak sedikit. Kasus-kasus anak autis yang menemukan kedamaian, ketenangan itu di tengah rumah ibadah, sholat, di masjid, dan seterusnya. Kalau orang yang memiliki sindrom kelainan aja, mengendalikan motorik emosinya, motorik tubuhnya, itu bisa tenang di masjid, apalagi kita yang berakal normal. Hari ini teman-teman kita, teman-teman ibu, kalau ada yang hidupnya merasa kacau, berantakan, gak terarah, ajakin deh pengajian, ajakin duduk di majelis, ajakin mulutnya berzikir, ajakin hatinya biar cinta dan tertaut sama ilmu, ajakin sholat, ajakin zikiran, ngaji, sholawat. Dia bakal rasain hidupnya berbeda Bu. Dan ibu bisa rasain sendiri itu, karena ini janjinya Allah. Dan kenapa kita perlu memegang janji Allah? Karena Allah sudah memberi kepada kita kunci selamat di akhirat. Kunci selamat itu hanya tentang hati yang selamat. Hari di akhirat, yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat aja tuh Bu. Harta kita, anak-anak kita nanti nggak ada yang berguna. Semua yang kita punya dari apa yang kita dapat hari ini nggak akan ada yang berguna. Satu-satunya perkara yang berguna di akhirat untuk kita, qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih. Dan siapa yang sudah mempunyai itu, maka dialah orang yang akan paling selamat di akhirat nanti. Allahumma rzuqna ya Allah qalbun salim, karuniakan kepada kita semua ya Allah hati yang selamat, amin ya rabbal